Cerita berfokus pada seorang tante cantik bernama Takada. Takada merupakan istri dari seorang bangsawan kaya. Walaupun sudah tante perawakannya begitu cantik dan anggun ditambah lagi punya suami tajir melintir itu semua hidupnya benar-benar terjamin. Ternyata Takada menutupi semua perlakuan buruk suaminya. Ia jarang pulang dan membuatnya begitu kesepian. Tak jarang suaminya kerap kali juga berbuat kasar padanya karena hal inilah yang membuat hidup Takada terasa begitu menyedihkan dan kurang kasih sayang. Suatu hari Takada menjemput putranya dari asramanya untuk berlibur di musim panas. Saat bersamaan seorang pemuda yang merupakan mahasiswa bernama Riko juga tiba di stasiun yang sama. Pemuda itu berniat untuk mendatangi sebuah resort bintang 5 bernama Takayama yang posisinya enggak terlalu jauh dari rumahnya si Takada dan maksud kedatangannya itu adalah untuk mencari pekerjaan per waktu di sana. Setibanya di sana ia pun melihat para ibu-ibu tajir yang sedang main tenis. Kemudian Riko pun sudah bersiap untuk menjalani pekerjaannya sebagai pelayan di resort mewah itu. Si ibu bos mengatakan bahwa restoran mereka bekerja sama dengan sebuah keluarga kaya yang besok akan mengadakan pesta di rumahnya. Ia pun menunjuk Riko untuk ikut bekerja di rumah orang kaya itu sebagai pramusaji. Keesokan paginya Riko bersama rekan-rekannya mendatangi sebuah rumah mewah milik Karuizawa yang akan mengadakan pesta. Mereka pun langsung bekerja memasak serta merias rumah mewah itu dengan makanan-makanan kelas internasional dan ketika Riko sedang mempersiapkan meja. Ia pun bertemu dengan si tante Takada yang merupakan pemilik dari rumah tersebut. Singkatnya pesta pun dimulai terlihat beberapa tamu penting turut hadir dalam pesta tersebut bahkan pemimpin Jepang juga datang untuk memeriahkan acara saat itu. Terlihat keponakannya Takada yang nampaknya rada naksir dengan si Riko ini. Pada awalnya pesta pun berjalan dengan lancar hingga pada akhirnya ketika makanan berat datang secara enggak sengaja Riko malah menjatuhkannya. Ia pun auto kena marah sama si Karuizawa. Saat di dapur Riko pun juga dapat bogeman sama chefnya. Untungnya Takada datang dan meminta mereka untuk gak marah-marah lagi. Ia juga membantu mengusap luka di tangan Riko sampai enggak sengaja Karuizawa justru melihat hal itu. Singkatnya ketika pesta telah usai Karuizawa menegur Takada atas kejadian barusan. Ia pun dibawa ke kamar dan setelah itu langsung serabinya dicelup secara brutal. Pada keesokan harinya Riko mendapatkan teguran dari milik resort dan restoran dan ia pun dipecat dari pekerjaannya. Riko lantas bergegas menuju stasiun dengan berjalan kaki namun sebelum itu ia makan dulu di sebuah kafe. Di saat sedang menyantap kue tiaw ia pun terlibat saling pandang dengan pengunjung kafe lainnya dan enggak pakai banyak cincong mereka pun langsung adu mekanik di alam bebas. Ternyata gadis itu merupakan keponakan dari si Takada yang kemarin dan gadis itu bernama Yuki. Dia pun menyemangatinya dan bilang kalau ia sebenarnya hanya sedikit membuat kesalahan jadi ya enggak parah-parah banget lah. Mereka pun pamitan dan Riko melanjutkan perjalanan menuju ke stasiun. Namun karena kereta belum datang Riko pun memutuskan untuk ngopi dulu. Di saat itulah secara kebetulan ia malah bertemu dengan Takada dan ia pun menghampirinya. Ia pun lantas segera meminta maaf karena kejadian kemarin. Tidak disangka Takada ini justru baik banget dia bahkan sampai meminta maaf karena secara enggak langsung dia jugalah yang membuat Riko dipecat saat itu. Karena enggak enak sama Riko dan tahu kalau Riko ini adalah mahasiswa yang terpelajar dia pun menawarkannya untuk menjadi guru privat sekaligus penjaga putranya namun hanya selama liburan ini aja dan kebetulan Karuizawa suaminya juga udah berangkat lagi ke Tokyo untuk kerja. Karena lagi butuh uang banget Riko pun menerima tawaran itu hari itu juga. Mereka pun bermain dan bersenang-senang bersama. Mereka berkuda bermain petak umpet mempelajari beberapa binatang bahkan sampai mengajari Yuji di beberapa mata pelajaran. Semenjak kehadiran Riko Takada pun terlihat mulai bisa tersenyum kembali dan hal itu benar-benar membuatnya merasa bahagia. Keesokan harinya setelah azan subuh Riko Takada dan Yuji pergi memasuki hutan untuk mencari seekor burung yang begitu disukai oleh Yuji. Bermodal rekam suara yang bisa memancing burung-burung itu ia pun mencarinya hingga ke dalam hutan. Tiba-tiba saat itu Takada merasa kedinginan dan dengan sigapnya Riko pun segera memeluknya dan untungnya lagi enggak ada penolakan sama sekali dari si Takada. Pagi harinya Takada pun terus kepikiran kejadian di hutan tadi ia begitu menikmatinya ternyata. Beberapa saat kemudian dari dalam rumah terdengar suara musik klasik kesukaan Takada dan ternyata musik itu berasal dari kamarnya si Riko. Dia pun memasuki kamar tersebut dan seakan udah paham si Riko ini langsung menuju apem Takada dan mereka pun langsung jelajahi gunung kembar sampai ke lembah-lembab Takada. Mereka berdua dengan begitu bersemangat mereka pun seharian melaksanakan adu mekanik beronde-ronde sampai-sampai Takada merasakan beceknya lagi apemnya. Singkat cerita pada sore harinya Karuizawa pulang secara tiba-tiba tanpa ngasih kabar. Karuizawa itu pun terlihat sangat ingin apem Takada dan di saat itu justru terlihat Takada yang ngerasa kurang bahagia. Kemudian Takada dan Karuizawa turun dengan pakaian compang camping hal ini pun membuat Riko mulai merasa cemburu.
Riko ternyata menyukai bosnya itu sejak awal tatapan pertama. Di waktu yang sama kebetulan keponakan Takada datang ke rumah. Gadis itu pun seolah bermuka dua dan mempermalukan Riko di depan apaknya sendiri padahal kemarin ia menyemangati Riko. Karena perkataan si Yuki, Riko pun memutuskan untuk keluar rumah dulu. Keesokan harinya setelah Karuizawa berangkat dengan mobilnya bukannya menjaga Yuji yang berada di taman. Takada malah menemui Riko di kamarnya dan mengajaknya Riko untuk menanam rudal karetnya di liang apemnya. Riko tentunya enggak bisa menahan serangan fajar yang ada di depannya itu. Sementara di sisi lain Yuji yang ingin menangkap bebek malah kepleset dan nyebur ke dalam danau. Untungnya Doi bisa berenang dan nyelamatin dirinya sendiri. Dia lantas berjalan menuju ke rumah dan untungnya ketemu sama Artnya yang juga kerja di rumahnya. Sesampainya di rumah si Art tadi pun langsung berteriak memanggil Takada. Takada dan Ryo pun panik melihat Yuji yang saat itu keadaannya lemas banget. Saat itu Takada pun sadar kalau ini adalah hukuman baginya karena udah main rudal dengan si Riko dan untuk pertama kalinya Takada pun memarahi si Riko sampai memintanya untuk berhenti bekerja di sini. Sore harinya Yuki keponakan Takada mendatangi Riko di kamar belakang, ia pun bertanya kenapa Riko santai banget bukannya kerja. Riko lantas bilang kalau ia baru aja diberhentikan sama Takada. Karena udah enggak bekerja dengan bibinya Yuki pun bisa membawa Riko untuk pergi bersamanya. Mereka pun berjalan dengan bersama Yoshiko yang merupakan kekasih dari Yuki dan Ryo saat itu juga ditawari untuk menjadi pelayan di apartemennya si Yuki. Malam harinya Riko pun mulai bekerja sebagaimana mestinya, ia menggunakan seragam yang sebelumnya sudah mereka beli. Malam itu Yuki dan Yoshiko akan mengadakan dinner romantis untuk merayakan hari anniversary mereka dan tentunya enggak lama kemudian mereka pun langsung mengadakan ritual serangan rudal karet ke liang apem Yuki. Tentu hal itu dilakukan di depannya si Riko langsung. Pada keesokan harinya Riko, Yoshiko dan Yuki pergi untuk bermain golf yang mana tentunya Riko lah yang membawa semua perlengkapan mereka. Ketika itu Yoshiko bilang kalau ia ingin memulangkan seseorang ke alam lain, orang ini selalu mengganggu bisnisnya. Riko pun rada shock dengan gaya hidup orang-orang kaya yang selalu punya musuh bebuyutan dalam berbisnis. Yoshiko pun bertekad sebelum musuhnya itu menghilangkan dirinya sendiri, maka dialah yang akan memulangkan musuhnya itu dulu. Saking seriusnya pembicaraan mereka si Yoshiko ini sampai menitip pesan kalau nanti keadaannya justru kebalik dan Yoshiko yang malah pulang ke alam lain, ia pun nitip ke Riko untuk menjaga Yuki, bahkan ia memperbolehkannya untuk menikahi si Yuki. Singkat cerita pada suatu malam hari Yoshiko terlihat tengah menggali lubang untuk persiapan jebakan. Namun hal yang dinantikan Yoshiko malah meleset di mana saat itu sekelompok pemuda bermotor yang dicurigai merupakan musuhnya justru menemukannya Yoshiko. Scene kemudian berpindah dan terlihat Riko bersama Yuki yang datang dengan sangat terburu-buru. Kejadian tak terduga pun terjadi di mana saat itu Yoshiko berhasil mereka temukan namun dalam keadaan telah berpulang ke alam lain dan saat itu dia berada di lubang galian yang sebelumnya digali sendiri. Yuki pun pulang ke apartemennya ditemani oleh Riko. Riko di sana mengatakan kalau Yoshiko sebelumnya menitip pesan padanya untuk menjaga Yuki. Ia bahkan memperbolehkan Riko untuk menikah dengan Yuki. Yuki sendiri ternyata juga udah naksir sama si Riko sejak pandangan pertama dan karena Yoshiko ini udah nitip pesan buat Riko untuk ngejaga Yuki jadinya semuanya kebetulan banget. Enggak pakai lama dan banyak cincong mereka berdua pun langsung meluncurkan rudal karet ke dalam liang apem Yuki yang sudah kayak cacing kepanasan. Keesokan harinya pihak kepolisian berhasil menemukan Yoshiko. Sementara itu di sisi lain Yuki dan Riko yang sudah resmi bertunangan berniat untuk makan di restoran tempat Riko pertama kali bekerja karyawan. Di sana pun rada kaget, namun ketika masuk ke dalam justru Riko yang kaget karena ada Takada dan putranya yang sedang makan. Yuki pun menyampaikan kabar bahagia tentang pertunangannya dengan Riko kepada Takada dan cerita juga kalau Yoshiko udah pulang ke alam lain. Takada di sini sebenarnya rada shock karena kejadiannya cepat banget dan saat itu juga perilaku Takada pun mulai berubah. Beberapa hari berlalu, Takada kini kembali ke setelan awal yang selalu ngerasa kesepian dan juga sendirian. Namun sesaat kemudian terlihat Riko yang diam-diam menghampirinya, dia pun menjelaskan bahwa pertunangannya dengan Yuki karena suatu alasan. Ia sebenarnya justru sangat menyayangi Takada, ia pun meminta maaf dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi beberapa hari belakangan ini. Ketika itu Takada justru acuh dan tak pedulikan perkataan si Riko. Keesokan harinya Takada mendatangi Riko yang sedang berada di resortnya, ia pun meminta maaf dan mengaku menyesal karena sudah memecat Riko dari rumahnya. Ia pun memberikan penawaran pada Riko bahwa ia bisa menikmati liang apem miliknya kapanpun ia mau selama Yuki dan Karuizawa sedang tak berada di rumah. Pada akhirnya mereka pun kembali melaksanakan adu mekanik sebelum Riko menikah sama Yuki.